pastinya suami istri. Tunjuk siapa yang mau jadi papan tulis. Siapa yang menjadi papan tulis, punggungnya dijadiin papan tulis maksudnya. Salah satu pokoknya yang pegang kertas pipa itu ada tulisan sama gambar. Tolong gambarkan, sampaikan informasi yang ada di kertas itu lewat punggungnya. Gak boleh kasih tahu. Kayaknya ada suara nih ya. Gak boleh kasih tahu. Kalau sudah cukup angkat jempol. Kalau sudah tadi udah tahu tulisannya. Saya urusin nih. Yang tengah ya? Istrinya mau. Anak-anak kalau ya. Iya. Nanti kita bisnisnya. Shalom. Jadi bingung kayak kena hukum aja di sini. Oke, jadi tadi pagi tante dan juga ibu Vila ada sampaikan. Nah siang sampaikan mengenai tolong sharing tentang komunikasi. Saya tanya kenapa, karena katanya masih pasangan muda. Saya bilang udah nggak muda lagi, tapi perkawinannya masih muda. Jadi perkawinan kita sudah berjalan 16 minggu. Udah 4 bulan. 16 minggu lebih. Saya ingat karena calon bayinya udah 16 minggu lebih. Oke, jadi berhubung dengan komunikasi, akhirnya saya keinget tentang alat komunikasi yang kita pakai, handphone. Alat komunikasi itu sudah sangat canggih, itu pun masih bisa terganggu oleh karena berbagai macam alasan, bisa karena tempat, bisa karena jaringan dan apapun itu. Jadi kalau sudah jaringan yang terputus, maka komunikasi antara satu orang dengan yang satu akan juga tidak sinkron atau tidak baik. Jadi dalam keluarga kami, kami sebagai suami istri dalam 4 bulan ini mengalami juga yang namanya ada masalah di komunikasi. Nah, karena kebetulan saya punya background kelemahan di dalam karakter kerendahan hati, sehingga itu juga berhubungan dengan self control, penguasaan diri, sehingga saya gampang sekali untuk meledak. Dan sedangkan istri saya itu lebih soft, lebih lembut. Jadi terkadang ada komunikasi hal kecil yang hal kecil yang bagi saya akhirnya buat jadi gampang meledak. Dan akhirnya itu yang terjadi karena apa? Karena kurangnya komunikasi. Tetapi di akhir setiap permasalahan yang kami hadapi dalam 4 bulan itu, dalam setiap apapun itu, jadi kami selalu usahakan untuk selesaikan dengan baik-baik, dan pasti salah satu di antara kita akan saling minta maaf, dan itu adalah yang kami alami berdua, dan kami tidak biarkan itu berlarut-larut karena komunikasi yang tidak diselesaikan dengan baik, miskomunikasi yang tidak diselesaikan dengan baik akan mengakibatkan sesuatu yang lebih fatal. Jadi dari pengalaman kami yang 4 bulan ini, kami ada banyak belajar. Tetapi bukan berarti walaupun katanya masih fresh from the oven katanya, tapi enggak juga. Masalah itu mau dia lama atau masih baru, tetap aja akan ada selama kita tidak mau membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri. Itu sih kesaksian yang kami suka. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, saudara. Sebelumnya saya mengucap syukur ya atas penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang menuntun keluarga kami. Singkat cerita, pernikahan kami sudah berjalan 33 tahun. Ya, 33 tahun. Kami sudah dikaruniakan 3 orang anak, 2 menantu, dan 3 orang cucu. Saya yakin dan saya percaya untuk mengarungi sebuah
pernikahan sampai sekian puluh tahun itu tidak segampang dan tidak semudah seperti kalau kita lagi pacaran gitu ya saudara ya. Semuanya indah, rasanya wah indah semua begitu. Tapi kenyataannya tidak begitu saudara. Ada juga masa indahnya, ada juga masa jujur aja kita semua udah punya keluarga. Ada juga masanya kalanya kita berantem. Itu sudah nggak bisa kita pungkiri ya. Namun saya sangat bersyukur karena tangan Tuhan yang kuat, Tuhan telah menuntun kami sampai pada hari ini kita masih boleh bertemu, boleh bertatap muka. Nah, singkat ceritanya begini saudara, untuk mempertahankan satu buah keluarga yang utuh, saya secara pribadi saya sering memikirkan apa yang sudah kami alami semua. Kuncinya saudara kalau buat pemikiran saya untuk kita suami istri, yang pertama itu adalah kejujuran secara pribadi ya. Kejujuran itu dalam arti kata semua mungkin sudah tahu, kita sebagai istri, sebagai suami, kita tidak banyak ceko-neko dalam arti kata menserok atau ini dan itu segala macam. Cuma nggak perlu dijelaskan ya, ini semua sudah tahu. Kejujuran itu adalah dasar yang pertama. Dan kalau mau dikupas sih nggak lama ya, nggak ada habisnya. Yang kedua itu bagi saya itu kepercayaan. Saya sebagai suami, saya harus mempercayai istri saya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, saya harus percaya penuh dengan istri saya. Contoh kecil, kami masih tinggal di pulau, kami buka toko, gitu kan. Sedangkan saya harus mondar-mandir ke Kalimantan, ke Tanzania. Jadi segala macam pengurusan keuangan, segala macam itu saya harus percayakan kepada istri saya, ya kan? Jadi kalau kedua hal ini tidak kita tanamkan di dalam keluarga kita, maka suatu saat nanti akan timbul suatu kepahitan. Suatu kepahitan itu kalau sudah tertanam baik di suami ataupun di istri, saya rasa pada suatu hari dia itu akan meledak, ya kan? Pahitan sudah ditanam. Jadi kalau tidak kita sadar dan tidak cepat kita singkirkan kepahitan itu, saya rasa pada suatu hari itu akan meledak. Ya, kalau kita tidak sadar dan kita tidak kuat, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian segala macam itu juga. Jadi singkat cerita, bagi saya dan istri saya, kami sudah bisa menjalani 30 tahun dengan keluarga. Pertama, saya mengucap syukur sekali bahwa tangan Tuhan yang kuat itu telah menuntun kami sampai hari ini. Dan juga sebagai manusia kita juga harus bertindak, ya kan? Jadi kalau buat saya, inilah masukan saya untuk bapak-bapak yang masih muda, ya kan, yang masih panjang perjalanannya. Jadi kalau menurut saya, pertama kita harus menanam kehidupan secara pribadi suami dan istri. Kedua, kepercayaan yang kita tanamkan. Kalau keduanya itu bisa kita jalankan dengan baik, saya rasa ya, kalau Tuhan juga berkenan, maka selamatlah kita punya keluarga ya, sampai kepada anak-anak dan jadi akan kita boleh menjadi contoh yang baik. Saya rasa sekian aja. Sekian saya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang komunikasi, dan komunikasi sebetulnya hal yang sudah sering kita bicarakan, dan sebagian dari apa yang kesaksian tadi juga ada masuk di dalam khotbah atau presentasi saya, dan juga nanti ada satu kesaksian dari keluarga yang kami temui di teman sekolah minggunya Ibu Gembala sebetulnya, seorang anak Tuhan yang melayani Tuhan. Saya itu pernah ke rumah orang yang mewah besar gitu loh, besar mahal di tempat elit, tapi saya belum pernah masuk ke tempatnya dia, ke tempat yang di rumah orang ini.
nggak besar kayak apa gitu, nggak mahal, tetapi paling indah karena dia arsitek. Jadi penanganan itu bagus sekali sampai sangat-sangat baik. Nanti dia akan berikan kesaksian. Tapi hari ini mari kita lihat bersama-sama. Saya berikan judul dalam kaitan dengan pandemi ini. Pak Sutri di masa pandemi pakai masker atau tidak pakai masker? Itu aja. To mask or not to mask. Kan Shakespeare ada yang mengatakan to be or not to be, seperti itu adalah pilihan. Mari kita lihat bersama-sama Pak Sutri di masa pandemi pakai masker atau tidak, atau masker yang seperti apa yang kita pakai, masker seperti apa yang kita buat. Ya, yang pertama saudara, ada dua pilihan, ada dua masker yang kita bisa pilih, meekness atau manipulation. Oke, bisa kita memilih manipulasi atau kita memilih lemah lembut. Oke. Manipulasi adalah keadaan di mana kita mengontrol, kita mau mengendalikan pasangan kita dengan berbagai cara. Manipulasi. Sekarang ini banyak sekali yang merasa sebagai korban, victim mentality. Kemudian kita mulai mengatakan kita yang susah, lalu kita mulai manipulasi. Apalagi suami istri. Kalau baru 4 bulan sih ini, tapi kalau sudah bertahun-tahun kita sudah ngerti kelemahan dari pasangan kita, lalu kita bisa pakai manipulasi. Ada yang saya yang jelas nggak bisa, kalau mau manipulasi saya nggak bisa ngambek sama istri saya, karena ngambek ke sana dibiarin aja gitu. Tapi ada yang tahu kelemahan, dia bisa manipulasi perasaan. Ada yang mengatakan, oh, saya yang lagi susah, saya yang terzolimi. Nggak bisa, saudara. Kita semua sekarang lagi pandemi ini, semua merasa terzolimi, semua merasa paling susah. Bukan diri kita sendiri. Tapi kita bisa pakai masker, kita manipulasi pasangan hidup kita. Supaya apa? Kehendak kita yang tercapai. Tapi ada pilihan lain, yaitu ada masker yang baik yang bisa kita pakai, yaitu meekness atau lemah lembut. Lemah lembut adalah kekuatan di bawah kendali. Oke, ayatnya. Tentunya semua kita tidak mau pakai manipulasi. Ini satu peringatan aja untuk saya dan untuk saudara dan untuk para istri. Jangan menggunakan sesuatu untuk mengendalikan pasanganmu, ya. Demikian juga suami. Tetapi mari kita lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu lemah lembut. Punya kekuatan, tetapi pengendalian diri. Kita baca bersama-sama 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Daripada kita pakai manipulasi, daripada kita mau mengendalikan pasangan kita dengan cara-cara tertentu, ya, apakah dengan ngambek atau dengan macam-macam lah, bisa. Kita yang ngerti kan pasangan kita itu seperti apa, lemahnya di mana, kuatnya di mana. Tapi lebih baik kita memakai kelemah lembutan. Kekuatan kita kendalikan, kita izinkan Tuhan melalui Roh Kudus untuk mengendalikan kekuatan kita. Ya, 1 Petrus 3 ayat 4, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi perhiasanmu ialah manusia baginia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari Roh yang lembut dan terang, yang sangat berharga di mata Allah. Roh yang lemah lembut. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Capek kita kalau kita mau memanipulasi. Manipulasi adalah salah satu dari unsur roh sihir, ya, manipulasi, dominasi, intimidasi, itu roh sihir, ya. Oke. Jangan kita memanipulasi. Sebagai hamba Tuhan juga saya harus terus waspada supaya saya tidak mempunyai roh manipulasi. Mentang-mentang kita tahu ayat, mentang-mentang kita tahu konteks, lalu kita mencoba untuk memakai itu semua untuk kepentingan. Tetapi lebih baik kita menggunakan perhiasan manusia batiniah kita,
Ya, karakter kita itu paling penting. Saya membagikan tentang ingat Ayub berapa? Ayub 14 ya. Ayub 14 nanti di rumah aja ya. Ayub 14 ayat 7 sampai 9. Ayub 14 ayat 7 sampai 9 di rumah aja. Tentang bagaimana Ayub berkata, nggak apa-apa kalau pohon itu ditebang. Ya, Ayub itu lagi bagus-bagus ditebang. Karena apa? Ada pengharapan. Dan pada baunya hujan, belum turun hujan, baunya hujan aja, dia cepat akan bertunas. Ngerti nggak maksud saya? Kenapa? Karena akarnya kelihatannya tua, tapi akarnya ada, akarnya kuat di dalam. Saudara, Bapak Ibu, kita semua di sini sekarang merasa seperti kita lagi bertunas baik-baik kan? Tiba-tiba, vup, pandemi seperti ini, kacau balau semuanya. Ayub juga mengalami hal yang sama. Tapi dia katakan, seperti pohon yang ditebang, tidak apa-apa. Karena akarnya yang kuat akan segera kembali membuat bertunas pada saat hujan datang. Jadi mari kita siap-siap. Ya, di sana dikatakan sebelum hujan datang baru bau. Kan kalau mau hujan kan kecium tuh suasananya kan. Baru bau hujan saja dia sudah bertunas. Siap nggak kita? Ya, kesiapan itu adalah manusia batinnya kita, lemah lembut, menyerahkan hak kepada Tuhan. Saya belajar banyak, kami berdua belajar banyak. Saya harus menyerahkan hak, istri saya harus menyerahkan hak, dan ini penting sekali, terutama di dalam masa pandemi. Yang kedua, kita bisa pilih masker accusation, penuduhan, atau kita bisa pilih masker appreciation. Appreciation itu thankfulness, menghargai, bersyukur, mengucap syukur. Coba kita lihat. Ya. Contohnya, mari kita lihat, menghargai, mengapresiasi pasangan hidup kita. Ya, do not take your spouse for granted. Jangan anggap, ya memang istri udah harus begitu. Jangan. Tapi setiap hari kita apresiasi. Wow, luar biasa yang dia lakukan. Ada satu contoh antara Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus. Rasul Paulus katakan seperti ini. Dalam 1 Korintus 1 ayat 4, dia katakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Ya, karena siapa? Karena kamu. Mari kita belajar mengucap syukur pada Tuhan buat pasangan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Coba ingat, ya seperti tadi Pak Heri bilang, waktu pacaran beda. Tapi coba ingat, ya, yang saya tahu di sini ada yang pas ulang tahun jam 12 malam baru minta atau apa gitu. Coba saya kan banyak konseling orang, jadi udah banyak memorinya. Coba waktu ingat, waktu dia katakan iya. Waktu dia katakan iya. Keinget nggak masa pandemi ini? Atau yang kita sibuk, masak apa lu hari ini? Bosen lah itu lagi, gue nggak bisa keluar lagi, work from home, begini lagi, penghasilan berkurang, apa segala macam. Coba kembali kita ingat, betapa kita bersyukur kepada Tuhan buat pasangan hidup kita. Belajar apresiasi. Kita nggak usah mengucap syukur pada pasangan hidup kita setiap jam itu, terima kasih Yogi nafas. No. Tapi Rasul Paulus memberikan contoh. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Karena kamu. Atas apa? Atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana pentingnya pribadi Yesus Kristus dalam hubungan kita. Tetapi dari kita bisa memilih masker penuduhan. Pasti kamu ngomong gini karena gini kan, ada maunya kan, gini kamu, itu penuduhan namanya, accusation. Atau kita memilih masker apresiasi, bersyukur untuk pasangan hidup kita, bahwa dia yang mengisi kekosongan dalam hidup kita, bahwa dia yang mempunyai kekuatan yang akan menutupi kelemahan kita, dan sebaliknya di mana kita saling melengkapi. Belajar terus mengapresiasi. Sekarang gedung gerejanya diapresiasi, kebaktian diapresiasi, karena udah kangen sama kebaktian, diapresiasi. Demikian juga dengan pasangan hidup kita,
di masa pandemi ini justru kita apresiasi, kita berucap syukur pada Tuhan. Saudara, saya berucap syukur. Saya nggak tahu masa depan, kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Tapi dari Maret sampai sekarang, kalau kita bisa berdiri di sini melayani Tuhan, kita masih bisa bersama-sama. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Yang bersyukur katakan amin. Saya nggak tahu ke depan ada apa, tapi bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memelihara pernikahan kami. Ya, saya nggak usah berandai-andai. Kita bukan tandingan berat. Tahun ini Desember saya juga 32 tahun. Saya nggak tahu Pak Heri bulan kapan menikah? April. Ya. Saya Desember baru 32 tahun. Berat, banyak hal yang berat karena kebodohan kami, kebodohan saya. Tapi anugerah Tuhan itu luar biasa dan saya terus lebih mengapresiasi. Oke, itu masker yang kedua, pilihan mau memakai masker penuduhan atau mau memakai masker apresiasi. Berikutnya, kita bisa memilih suspicion, kecurigaan, atau kita memilih support. Tadi juga sudah dibahas ya, kita harus punya kepercayaan. Tapi kita bisa memilih apakah kita mau memilih mendukung pasangan kita. Untuk mendukung pasangan kita, itu berarti kita mendukung pernikahan. Atau kita mau curiga karena kita sudah sibuk dengan ego kita sendiri, lalu kita curiga sama pasangan hidup kita. Saudara, saya yakin Tuhan punya maksud ya. Untuk Tuhan bawa saya waktu saya persiapkan ini tentang support. Apa dong support Tuhan? Support pasangan hidup kita, dukung dalam secara mental, secara jasmani, kita harus dukung, melepaskan ego kita. Satu lagi, kalau kita mendukung pasangan hidup kita, berarti kita mendukung institusi pernikahan. Coba buka Malayaki 2 ayat 15. Ini sikap yang mendukung. Kita baca bersama-sama. Kalau saudara ada, saudara buka Alkitab kan? Baca sama-sama ayat 15 Malayaki 2. 1, 2, 3. Bukankah Allah besar menjadikan mereka dari roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Janganlah tidak setia atas pasangan hidup sejak masa pernikahan 16. Karena orang memilih pakai masker curiga. Ini menghancurkan dan tidak lagi mau mendukung pasangannya. Apa-apa lari ke kata yang dimulai dengan huruf C tadi. Gampang sekarang. Nggak gampang. Kita bisa baca bahas itu secara teologi. Mau dari Sabang sampai Merauke, kita baca sampai Jontor, mau pakai ini. Baca Malayaki 2:16. Bagian dari kita adalah untuk mendukung institusi pernikahan. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Apakah kita mampu? Tidak. Tapi ada kasih karunia Tuhan. Amin. Baik yang sudah 32 tahun maupun yang baru 4 bulan. Nggak ada yang imun, Bapak Ibu. Nggak ada yang imun. Mau hamba Tuhan, mau punya anak atau tidak punya anak, mau sudah punya cucu atau belum punya cucu, belum punya anak sama sekali, nggak bisa bilang bahwa anak itu menjadi pengikat pernikahan. Banyak kejadian seperti itu. Karena apa? Tidak mau mensupport. Yang dipikir adalah diri sendiri. Tidak mau mensupport pasangan hidup. Jadi boro-boro mensupport institusi pernikahan. Begitu nggak suka, ya udah. Mau pakai bukti-bukti, ya banyak. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita bisa memilih masker. Pakai masker atau tidak pakai masker tergantung masker yang mana. Lepasin masker yang ini, pakai masker yang benar. Keenness.
Keenness itu artinya semangat atau ketajaman berpikir. Semangat, ketajaman berpikir. Bisa juga kita pakai masker killjoy. Killjoy itu merusak suasana, nggak bisa lihat orang senang. Nanti saudara pada akhirnya bisa lihat kenapa saya pakai kata-kata ini. Belum bisa kelihatan kan? Ya, supaya kita ingat aja, sebetulnya bisa dari kesaksian dua pasangan tadi itu sudah masuk semua. Ini supaya kita ingat ada pilihan masker. Kita pilih ketajaman berpikir, semangat untuk berpikir yang benar, bijak, hikmat, atau kita mau nggak bisa lihat pasangan kita senang, kita bunuh, killjoy, perusak suasana. Jangan jadi seperti itu. Dalam Amsal 13 ayat 15 dikatakan akal budi yang baik. Dalam terjemahan bahasa Inggris, net dikatakan keen insight. Lebih baik mari kita pilih memakai masker keen insight, pakai akal budi yang baik. Jangan pakai killjoy. Apa aja pokoknya kalau bukan dari saya berusak. Kalau ide bukan dari saya nggak bisa. Kalau ini pasangan hidup saya dari pagi udah orang Melayu cakap tersenge-senge, wah udah senang, gue bikin susah dia. Akal budi yang baik atau keen insight mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Jadi itu aja. Karena judulnya to mask or not to mask, pakai masker atau tidak pakai masker? Ya, pakai masker meekness, appreciation, support, and keenness, dan buang masker manipulation, accusation, suspicion, and killjoy. Meekness adalah lemah lembut, appreciation, Bapak Ibu tentu tahu, support artinya mendukung, dan keenness artinya ketajaman